yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari persiapkan hati kita pada hari ini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar.
kebesaran Tuhan. Bumi bersuka menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana.
Berikut kami sampaikan pengumuman sepanjang 1 minggu ini. Yang pertama, diumumkan kepada setiap sidang jemaat Tuhan bahwa ibadah raya di GWIS Generasi Pilihan saat ini diselenggarakan secara online setiap minggu di YouTube setiap jam 9 pagi dan disiarkan di Radio Suara Akurat jam 6 sore. Kami himbau seluruh sidang jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah baik melalui YouTube ataupun melalui Radio Suara Akurat supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, Radio Suara Akurat setia menemani Bapak Ibu Saudara mulai dari pagi sampai dengan malam hari ini. Dengan puji-pujian dan doa-doa yang bisa dinaikkan, Bapak Ibu juga dapat mendengarkan setiap renungan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala mulai jam 6 sampai 7 pagi, siang jam 12 sampai jam 1 siang, dan malam jam 7 sampai jam 8 malam. Kemudian akan dilanjutkan dengan mezbah doa malam setiap jam 9 malam. Bagi adik-adik Master Kid, jangan lupa jam 4 sampai jam 5 sore akan ada puji-pujian Master Kid dan Alkitab audio yang disiarkan melalui Radio Suara Akurat. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan kasih, persembahan pembangunan, ataupun persepuluhan saudara, dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat diantar langsung ke kantor gereja, kemudian persembahan Bapak Ibu Saudara dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke gereja, silahkan Bapak Ibu menghubungi Bapak Lukas atau Bapak Mian, maka Bapak Lukas atau Bapak Mian akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil persembahan saudara. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening GWIS Generasi Pilihan di Bank BCA dengan nomor account setelah Bapak Ibu Saudara-saudari transfer, harap mengkonfirmasi melalui WA kepada Saudari Maria Juliawati dengan nomor Yang keempat, besok Jumat jam 7 malam akan diadakan mezbah doa Open Heaven dengan menggunakan aplikasi Jitsi Meet. Melalui Jitsi Meet diharapkan kita semuanya boleh ikut terlibat di dalam kegerakan doa di GWIS Generasi Pilihan. Yang kelima, kami informasikan kepada setiap sidang jemaat Tuhan bahwa wisata rohani akan ditunda pelaksanaannya sampai pada waktu yang kondusif. Kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk tetap semangat menabung. Yang keenam, kami informasikan juga bahwa setiap sidang jemaat Tuhan harap mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Dengan begitu kita bisa memutus setiap mata rantai penyebaran dari COVID-19. Tetap semangat, kita pasti bisa dan terus mengejar hadirat Tuhan. Demikian pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali,
saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan Terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Saya berharap kita semua baik-baik saja, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai iman. Saudara mungkin bertanya, kok Bapak tuh senang sekali berbicara tentang iman? Tentu saja, karena iman itu vital. Apa Bapak Ibu? Iman itu vital. Artinya vital itu jika tidak ada, maka semua tidak berarti apa-apa. Seperti dalam tubuh kita, jantung. Jantung itu vital. Jika hidup kita tanpa jantung, kita mati. Seperti itu juga lah orang percaya, atau bukan orang percaya lah katakan, mengatakan dia memiliki iman, tapi imannya tidak bertumbuh, tidak berkembang, maka useless, tidak berguna sama sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya saya suka sekali kita berbicara tentang iman. Menghadapi situasi saat ini, akhir-akhir ini kita juga butuh iman. Gimana iman kita? Orang beriman itu tidak paranoid, tidak ketakutan. Tapi orang beriman itu dia survive. Orang beriman itu tetap memandang positif di situasi yang seperti sekarang ini. Apapun yang terjadi dia pandang Allah saja. Nah itu kenapa diharapkan supaya semua jemaat kita, jemaat Tuhan, jemaat yang betul-betul memiliki iman yang tangguh, yang mantap. Karena iman itu vital Bapak Ibu. Kata iman yang mantap adalah iman yang tidak goyah. Iman yang tetap teguh di segala situasi hidup kita. Iman juga yang tidak tergerus oleh keadaan, situasi zaman, atau apapun juga. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana agar iman kita tetap mantap, tidak goyah, tetap teguh di situasi apapun juga. Kita pelajari hari ini ada 4 Bapak Ibu tentang bagaimana supaya iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Ada 4 sekali lagi perkara yang harus kita lakukan supaya iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Yang pertama, Anda dan saya harus mengenal Allah betul-betul. Karena seperti pepatah katakan, tidak kenal maka tak sayang. Anda kalau tidak kenal Allah itu siapa, ragu. Sekali lagi ragu.
Dan firman Allah juga katakan, orang yang ragu, yang bimbang hatinya tidak mendapat apa-apa. Itu sebabnya saya kepingin sekali jemaat Tuhan untuk Anda dan saya tuh sama-sama kita belajar terus tentang firman Allah. Agar supaya iman kita mantap dan teguh. Sebab iman hanya bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, jadi mantap, jadi teguh karena firman Allah. Jadi maksud saya kalau kita tidak mendengar firman Allah, tidak membaca firman Allah, dari mana sumber iman kita bisa bertumbuh dan berkembang? Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Harus mau baca firman Tuhan, harus mau mempelajari firman Tuhan, harus mau mendengarkan firman Tuhan. Berikut kita akan sama-sama dengarkan firman Allah yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sekali lagi Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Bapak dan Ibu, saya berharap dari rumah masing-masing pada waktu kita ibadah online seperti ini, harap juga membawa Alkitabnya, diikuti ayat mana, disuruh buka, Bapak Ibu buka. Karena ini bukan sekedar tontonan biasa, apalagi disambi dengan kita makan-makan, disambi dengan kita sambil kerja. Fokuslah agar Anda diberkati dan hidup saudara berubah. Ya. Ayat 17 demikian firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, firman Kristus. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Banyak gak kita mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita adakan seperti komsel, pembelajar firman Tuhan, tidak lain supaya Bapak, Ibu, dan saya tuh sama-sama telinga kita banyak menaruh, mendengar, membuka, terbuka bagi firman Allah. Kalau tidak itu tidak ada sumber yang masuk menumbuhkan, membangkitkan iman kita. Gak ada. Jadi Bapak dan Ibu harus bersemangat dan bergairah. Pergi ke komsel, baca firman Allah, beribadah. Kenapa? Karena itu jalan membuat iman kita bertumbuh. Tidak akan ada jalan lain yang membuat iman kita bertumbuh kecuali satu hal, Bapak dan Ibu dan saya, semua kita pokoknya, yang mengaku diri orang percaya harus membaca firman Tuhan dengan rajin, dengan teliti, sesering mungkin, bahkan banyak menghafalkan ayat-ayat. Sederhana bukan? Tapi untuk itu aja banyak kita tuh yang malas bayar harganya. Kita memiliki Alkitab di rumah, tetapi mungkin tidak pernah kita baca. Dia berdebu, tebal. Bapak dan Ibu enggan membacanya. Bagaimana bisa bertumbuh iman kita kalau kita seperti itu Bapak Ibu? Ya, jadi saya mendorong Bapak dan Ibu, sekalipun kita tidak ada pertemuan-pertemuan fisik sekarang ini, tidak beribadah, tapi jangan lupakan firman Tuhan. Ini justru saatnya Bapak dan Ibu banyak-banyak membaca firman Allah, agar walaupun tidak kita ada pertemuan ibadah, Bapak dan Ibu tuh bisa survive imannya, bertumbuh. Dan saya senang. Ingat, tanpa iman tadi tidak akan ada apa-apa terjadi. Tidak ada iman, tidak ada mujizat. Tidak ada iman, tidak ada pertolongan. Tanpa iman tidak ada kesembuhan. Tanpa iman macam-macam itu terkendala karena tidak ada iman. Dengan kata lain saya mau berkata, percuma jadi orang percaya kalau imannya dibiarkan tidak pernah bertumbuh. Yang pertama, jadi mengenal Allah. Mengenal lewat apa? Lewat firman Tuhan. Membacanya, mendengarkannya, mempelajarinya, itu jalan untuk membuat iman kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu bacalah di rumah masing-masing. Toh kita sekarang pekerjaan juga sangat berkurang sekali. Karena kita banyak di rumah, diam di rumah. Nah ini herannya kita sudah berdiam diri di rumah pun tidak mau baca firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu supaya tetap semangat giat. Jangan dikalahkan oleh kemalasan. Jangan kalah oleh situasi. Hanya mikirkan gimana pekerjaan, gimana saya dapat duit.
nggak ada iman juga nggak ada duitnya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, iman juga perlu dibuktikan. Dibuktikan, sekali lagi apa? Dibuktikan. Iman perlu dibuktikan. Lalu bagaimana membuktikan iman itu? Bukti iman adalah mengasihi. Bukti iman adalah mengasihi. Lalu bukti dari mengasihi, kita siap bayar harga. Itulah iman dibuktikan. Firman Tuhan berkata begini, terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, atau maksudnya mengasihi dunia sampai terikat Bapak Ibu, kita bukan katakan jangan mengasihi dunia kemudian kita tidak kerja, tidak cari nafkah, bukan begitu. Tapi sampai terikat, ya kita gila-gila dunia, mencari dunia. Allah dilupakan, Allah ditinggalkan. Kita perlu Allah, tapi kita harus bekerja. Ada amin, ada amin. Itu bedanya. Kita perlu Allah, tapi kita juga harus bekerja. Itu filosofinya. Bukan kita kejar dunia terus, seolah-olah Bapak tuh ngajar, oh nggak butuh dunia lagi. Kita harus bekerja dan berkarya selama hidup dunia. Tapi Allah tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh lupakan. Nah, jadi kita perlu iman kita itu kita buktikan. Apa buktinya? Seperti seseorang misalnya, dia mengatakan, aku mengasihimu. Buktinya apa? Kan gitu ya. Buktinya apa? Jadi kalau kita juga mengatakan, kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Buktinya tadi dikatakan, sekali lagi ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih kepada Tuhan tidak ada kalau kita terikat kepada mamon, terikat kepada dunia, materi. Dunia dan materi itu jadi satu. Kita hanya fokus pada hal materi, hal-hal yang duniawi, maka perkara-perkara Allah tidak ada dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Lalu kenapa tidak ada kasih? Karena nggak mungkin kalau orang mengasihi tidak sanggup bayar harga. Atau tidak mungkin seseorang yang mengatakan dia mengasihi, dia tidak rela, tidak sanggup membayar harganya. Kalau saya berkata pada seseorang atau contoh seorang ayah di rumah dengan anaknya, ya Bapak Ibu, dia bersusah payah mencari rezeki setiap hari, bekerja banting tulang. Buat siapa? Buat orang dikasihnya. Siapa? Keluarganya. Dia rela bayar harga demi keluarganya hidup. Begitu juga Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan rela bayar harga. Apapun kita bayar harganya. Amin. Karena mengasihi Tuhanlah, Daniel, Sadrak, Abednego juga mengalami pencobaan, pergumulan. Karena mengasihi Tuhan. Dia buktikan, dia siap rela menderita demi mengasihi Tuhan. Bapak Ibu coba kita renung-renungkan sekarang. Kita mau pergi ke gereja aja selalu kalah urusan ke gereja cari Tuhan dengan urusan yang lain. Tanggung jawab kita cari materi. Padahal jika tidak Allah memberkati kita, maka sia-sia kerja kita. Kenapa kita tidak bisa dapatkan hasil yang maksimum dari kerjaan kita? Karena kita menduakan Tuhan. Separuh hati kita ke Allah, separuh hati kita kepada pekerjaan. Tidak tulus cari Tuhannya, tidak sanggup bayar harganya. Kadangkala ada suasana musim hujan yang lalu, tepat kita ada peribadahan, hujan turun, gerimis turun, baru gerimis saja kita udah batalkan, kita datang ke gereja. Artinya nggak sanggup bayar harga, mana kasihnya sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sanggup bayar harganya, kita siap bayar harganya, diminta apapun siap. Ada lagi orang yang merasa mungkin karena terlalu pelit ya, wah ke gereja nggak dapat apa-apa. Ada seseorang yang berkata gini Bapak Ibu, disuruh, didorong tuh ke gereja. Lalu kemudian harus jawab,
Apa ke gereja dapat uang kok? Loh, kok fokusnya uang terus? Bukankah Allah itu lebih dari uang nilainya? Punya Allah, punya uang. Anda punya uang, belum tentu punya Allah. Jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Aku mengasihi Bapak Ibu, saya mengasihi Anda, dan saya berharap Anda bertumbuh lewat firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi, jangan pernah berkata, apa ke gereja itu dapat uang. Bapak Ibu tahu gak, uang sekarang ada di tanganmu itu pemberiannya Allah. Lewat pekerjaanmu, lewat bisnismu, lewat usahamu. Tapi bukan usaha itu sumber berkatnya. Ada amin? Sumber berkat sejati tetap Allah. Allah sumber berkatnya. Lalu usaha kita, tempat pekerjaan kita, pabrik kita, atau apapun hanyalah sebagai saluran. Tapi kalau berkat yang sesungguhnya datang daripada Tuhan, jangan lupakan Tuhan, kasih Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, cintai Tuhanmu. Dan saya percaya kalau orang udah kayak gitu, pasti hidupnya berkati. Amin. Saya kepingin sekali Anda semua diberkati. Itu sebabnya Bapak nggak pernah bosan-bosannya mendorong kita semuanya untuk kita patuhi firman Tuhan, untuk kita beribadah dengan setia, untuk kita mengasihi Allah. Segala pemberian-pemberian kita itu sebenarnya tidak memberatkan kalau kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ya. Anda harus memberikan persembahan. Kalau kita kasih pada Tuhan, itu tidak berat. Kalau Anda mengasihi Tuhan tidak berat, semua persembahan itu tidak berat. Kita hanya jadi keberatan karena kita tidak mengasihi Dia, merasa rugi memberikan waktu kita, merasa rugi memberikan keuangan kita, merasa rugi memberikan hal-hal lain karena kita memang sesungguhnya tidak mengasihi Dia. Kalau saya bilang gitu ke Anda langsung, Anda bisa tersinggung dan marah. Tapi buktinya kok bayar harganya hanya untuk ibadah, komsel, 2 malam. Nah, saya berharap Bapak Ibu, besok kalau kita sudah kembali lagi beribadah secara normal seperti semula, saya berharap kita jangan lagi enggan dan malas-malasan. Siap berani bayar harganya. Kita berani untuk membayar harga yang diminta demi iman kita bertumbuh. Ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah ketaatan. Saya ulang lagi, nomor 1 tadi adalah mengenal Allah. Syarat untuk iman kita tidak goyah, iman kita tidak jadi lemah, iman kita tetap teguh, iman kita tidak kendor adalah nomor 1, kenali Allah. Mengenal Allah membuat Anda tidak ragu akan firman-Nya. Tidak ragu, mantap. Gitu. Yang kedua tadi, mengasihi Dia. Karena tidak ada orang yang tidak mengasihi, sanggup bayar harganya. Kenapa kita susah ke gereja? Anda nggak mengasihi Tuhan sih. Kalau mengasihi Tuhan pasti rela bayar harganya. Sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan. Nah, ketaatan seperti ini. Firman Allah ada yang bisa kita mengerti dengan logika kita dengan mudah. Tapi juga bisa jadi ada firman Allah yang kita tidak mengerti sama sekali. Tapi Allah tidak pernah menuntut kita untuk bisa mengerti dan memahami. Dia cuma menuntut kita taat. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, taat toh. Seperti dalam kisah janda Sarfat ya, dalam 1 Raja-Raja yang ke-17, pasal 17, ayatnya yang ke-9. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-9 sampai ke-16, saya akan bacakan. Kita lihat bagaimana orang taat itu diberkati Tuhan. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ayat 9 Bapak Ibu ya, saya akan bacakan sama-sama ya. Siap? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini firman pada siapa? Pada Nabi Elia. Dalam masa krisis seperti itu, pada waktu itu terjadi krisis, susah makan,
sedang dilanda kekeringan yang luar biasa. Lalu Elia sedang menyingkir, datanglah firman Tuhan kembali mengatakan supaya kamu pindah ke Sarfat. Di sana sudah saya perintahkan seorang janda memelihara engkau. Seorang janda. Firman tidak berkata begini, ada konglomerat yang akan menampungmu, tapi seorang janda. Anda bisa bayangkan, Sarfat itu tempat yang juga Elia tidak ketahui, kemudian juga mungkin kering dan sedang suasana yang kering. Diperintahkan untuk dipelihara oleh seorang janda lagi. Hampir tidak masuk akal. Tapi Elia taat, Elia tetap pergi dan dia datangi rumah kediaman janda Sarfat. Demikian ayat selanjutnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Jadi ia taat. Elia taat. Ia tetap pergi. Dia tidak membantah, tidak meragukan, percaya kalau Allah itu Allah yang dapat diandalkan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dapat diandalkan. Saya berharap kita juga begitu. Setiap saat kita percaya pada Allah, pada tuntunannya, pada firman-Nya. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan Allah. Dia Allah yang benar. Tidak pernah Allah itu salah. Lalu lanjut lagi, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Haus tentunya. Habis perjalanan cukup jauh begitu dia haus. Lalu dia minta kasih aku minum. Lalu ayat yang ke-11 berkata, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Jadi tadi lagi diambilkan air, lalu Nabi itu berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab. Tadi dia nurut aja nggak menjawab, sekarang dia menjawab. Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Suasana tuh sedang kekeringan. Israel sedang dilanda kemelaratan yang luas, yang masif, yang umum, di mana-mana tidak ada yang bertumbuh. 3,5 tahun keadaan waktu itu. Tapi ini kisah luar biasa. Dia jujur, padaku tidak ada apapun. Aku tidak punya apapun. Anda kalau mau ditolong Tuhan harus punya karakter jujur. Amin. Harus punya karakter jujur. Tidak ada gunanya lah kita berpura-pura, munafik, merasa diri mampu, sanggup. Jujur, Tuhan mau kita jujur. Lalu saya lanjutkan dulu ayat yang berikutnya. Demikian firman Tuhan berkata. Jadi dikatakan tidak ada apapun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia katakan segenggam, hanya segenggam. Segenggam tepung itu bisa buat apa Bapak Ibu? Di tengah situasi kayak seperti sekarang nih, kemelaratan di mana-mana, ekonomi sulit, ini masih mending. Kalau itu, waktu itu zaman itu di Israel, sama sekali tidak ada tumbuh apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada apapun juga. Kalau ditunjukkan kami punya segenggam tepung, beda dengan punya sekarung tepung. Beda dengan kalau punya 1 ton tepung, segenggam tepung. Sekali diolah, cukup untuk makan kita saat itu, kemudian kita akan mati. Dan itu dikatakan oleh perempuan itu dengan jujur. Sekali lagi dia berkata jujur ya. Kita ingat kalau kita diberkati Tuhan jangan jadi orang munafik yang orang pura-pura, harus jujur mengatakan apa adanya. Saya lanjutkan lagi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jujur lagi dia. Bapak Ibu bisa bayangkan kan, kalau tepungnya cuma segenggam gini, itu yang segitu itu diolah, lalu dimakan, ya habis itu nggak ada lagi makan apapun, ya dia mati. Dia jujur sekali. Lalu firman Tuhan lewat mulut Nabi Elia
datang lagi menguatkan dia dan berkata ini. Nah, ini yang perlu kita taati. Ya, dimengerti, tidak dimengerti, firman Tuhan harus ditaati. Dipahami, tidak dipahami, masuk akal, tidak masuk akal, harus ditaati. Itu caranya kita beriman. Itu tunjukkan kita beriman. Ayat 15. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Itu perkataan Nabi Elia. Disuruh buat dulu untuk dia, untuk Tuhan. Dahulukan Tuhan, dahulukan. Aduh saudara, ini sulit dimengerti, sulit dipahami. Kondisi krisis seperti itu hanya punya tepung segenggam, sedikit minyak dan buli-buli. Orang yang datang itu juga meminta menuntutnya untuk dibuatkan dulu bagi dia, baru kamu makan sisanya. Kan gitu seolah. Buat dulu, bikinkan aku dulu sepotong roti bundar kecil aja. Kenapa kecil? Karena Tuhan mau taat gak bikin yang kecil itu. Tuhan kadang-kadang minta kau perbuatan kecil, tapi kita seringkali mengabaikan. Benar Bapak Ibu ya? Perbuatan kecil. Itu perbuatan kecil, kita diminta kerja bakti, gotong royong, datang ke gereja, kecil, tapi seringkali kita mengabaikan. Ya, diminta untuk datang berdoa, perbuatan kecil, kita ngeremehkan. Tapi ini satu pesan firman Tuhan yang luar biasa. Maksud Tuhan lewat Nabi Elia, kalau dia punya ketaatan kecil aja, sedikit aja, bersedia bikin roti kecil aja buat hambanya, buat Nabi itu, maka Tuhan akan berkati dia. Dia nurut Bapak Ibu. Sekarang 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung di dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan diucapkan dengan perantaraan Elia. Dipelihara oleh Tuhan. Berkatnya apa? Nomor 1. Percaya. Itu iman. Taat. Ngerti gak ngerti? Masuk akal tidak masuk akal? Terterima nalar atau tidak? Percaya. Bapak Ibu bagaimana dengan percayamu? Yang kedua, dia tulus, jujur, gak neko-neko, gak macam-macam, jujur sekali. Perempuan ini, dia mengatakan keadaannya, kondisinya, tidak perlu kita membuat seolah-olah kita mampu, mengatakan seolah-olah kita orang sanggup, orang kaya, jujur Bapak Ibu. Jadi 2 kondisi yang buat itu. Yang pertama dia percaya. Yang kedua dari pihak perempuan itu dia juga orang yang tulus dan jujur hingga Tuhan perbuat pada dia pemeliharaan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 tadi perkara. Yang nomor 1 adalah kita mengenal Allah. Yang kedua adalah kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena lewat mengasihi Tuhan kita akan buktikan kita sanggup bayar harga. Yang ketiga yang juga sama perannya, ketaatan membuat kita bayar harga juga sanggup. Intinya iman itu bertumbuh, berkembang karena kita punya kesanggupan membayar harga. Ada amin? Sanggup bayar harga. Nah, yang keempat terakhir, disikat saja. Yang keempat yang terakhir adalah bahwa supaya iman kita tetap bertumbuh, agar iman kita tetap eksis, adalah pisahkan dirimu. Pisahkan dirimu. Kata kudus berarti dipisahkan, terpisah. Itu kata kudus. Atau kata suci. Jadi kalau kita diminta Tuhan pisahkan diri kita yang telah jadi pilihannya Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, jangan lagi bergaul, campur baur dengan orang dunia. Kadang-kadang kau separuh dunia, kalau hari Minggu jadi suci, jadi teladan, jadi jadi singer, sebagainya. Tuhan mau kita anak Tuhan is anak Tuhan, sampai kapanpun anak Tuhan. Dipisahkan, ya kita pisah.
Kita ambil beberapa contoh, Bilangan pasal 16 ayat yang ke-9, itu juga tentang dipisahkan bagi pekerjaan Tuhan. Saya contoh aja satu, Bilangan pasal yang ke-16, ya, Bapak Ibu. Satu saja saya angkat contoh. Ayat yang ke-9. Bilangan pasal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah? Oleh Allah. Saya, Bapak Ibu Saudara semua, dipisahkan oleh Allah, kita jadi kepunyaannya, tidak punya dunia lagi. Jangan ceburkan lagi dirimu jadi milik dunia. Ada amin. Pisah, kita miliknya Allah, kepunyaan Allah. Bangga aja kepunyaan Allah. Jangan cebur lagi. Seperti burung raja wali, main-main anak ayam, jadi kayak anak ayam lagi. Beda dong. Dia milik kebanggaan, bisa terbang tinggi, burung yang gagah. Jangan main anak ayam lagi. Kalau Bapak, Ibu dan saya itu sudah jadi anak Tuhan, tetap tunjukkan kita anak Tuhan. Amin. Tunjukkan imanmu dan pelihara imanmu dengan cara pisahkan diri. Pisahkan dirimu. Jangan bergaul lagi dengan orang-orang sembarangan. Orang-orang mulutnya kotor, sampah-sampah kepahitan, lalu kemudian mereka itu yang ya banyak bicarakan gosip-gosip, tidak benar. Pisahkan dirimu. Kamu beda dengan mereka. Saya lanjutkan lagi. Ulangi lagi ya. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya? Diperbolehkan mendekat kepadanya. Bapak Ibu, penting sekali nih. Tidak semua orang loh diperbolehkan mendekat pada Tuhan. Walaupun manggil Tuhan begitu, Tuhan lihat hati. Siapa hati yang sungguh-sungguh mencari Allah? Itu yang boleh mendekat pada Tuhan. Siapa yang miliknya? Kalau di keramaian sekali Bapak Ibu, tiba-tiba ada anak saya terjatuh, dia berkata, "Dedi, tolong saya, Dedi." Kuping saya langsung dengar dia, saya akan beralih mengambil dia atau menolongnya. Tapi banyak anak orang lain juga yang teriak juga, "Bapak, ya, ayah." Tapi saya hiraukan, kenapa? Itu bukan anak saya. Ada amin? Khusus untuk anak saya berikan pengorbanan, menolong dia, apapun juga yang dibutuhkan saat itu. Gitu juga Allah dengan kita. Gitu juga. Kau khusus, miliknya. Pisahkan dirimu dengan mereka. Kalau kita udah jadi orang selamatkan, jangan bergaul lagi dengan orang-orang dunia. Kumpul-kumpul, bergadang-bergadang sampai malam, malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, persis kayak orang dunia, bahkan mabuk-mabukan lagi, dan sebagainya. Tidak, pisahkan dirimu. Ada keberanian untuk pisahkan diri. Tunjukkan kita sekarang bukan lagi seperti yang dulu. Saya sudah anak Tuhan, Bapak, Ibu dan saya anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan adalah anak Tuhan dan bukan anak gendero. Ya, jadi kita nggak sama lagi. Lanjutkan lagi. Supaya kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Jadi pekerjaan untuk melayani kemah suci pada waktu itu orang pilihan, itu orang Lewi, dipilih. Jadi Bapak Ibu kalau mau melayani, saya sih senang terbuka. Pak Lukas juga senang kalau dibantu pelayanannya. Kita semua terbuka. Tapi tetap ada syaratnya tadi. Orang yang mau melayani Tuhan harus pisahkan dirinya. Jangan mulutnya masih mulut comberan lagi, ngomong sama dengan orang dunia, suka miso-miso, ya. Lalu jok-jok bencana yang kotor dan sebagainya. Tidak lagi, kita nggak sama lagi dengan orang dunia. Pisahkan diri. Tapi juga bukan sok suci, betul-betul terpisah, bisa betul-betul dipisahkan. Kalau sok suci kan kenyataannya masih ngomong sama orang dunia, kenyataannya masih sama pikiran orang dunia, tapi dia seolah-olah menyatakan dirinya dia orang suci, orang pilihan Allah, pelayan Tuhan, pekerja Tuhan. Bukan gitu. Betul-betul pisahkan dirimu. Saya dan saudara juga harus berniat seperti itu. Bapak Ibu juga nih, saya juga banyak sih tawaran-tawaran untuk kongko-kongko pertemanan, tapi saya juga pilih-pilih. Yang mana saya bisa hadir, yang mana saya tidak perlu hadir. Semua kita harus mulai memilah-milah. Kenapa? Itu menjaga iman kita.
agar iman kita tidak tercemar, agar iman kita tidak terpengaruh pada orang-orang kafir, orang-orang dunia yang ngomongnya sembarangan, bisa-bisa melemahkan iman kita, dan kita ikut-ikutan. Jadi yang keempat adalah pisahkan dirimu, dan itu sangat jelas sekali. Pisahkan dirimu. Kalau engkau mau lakukan itu terus-menerus, saya percaya imanmu akan tetap tegak, tidak goyah, dan bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah saya simpulkan sekali lagi. Yang pertama, untuk kita bisa membuat iman kita mantap, tidak goyah, tetap teguh, adalah mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, dengan mengasihi Tuhan. Karena tanpa kasih, seseorang itu berat bayar harga untuk taat, untuk ikut Tuhan. Bayar harga loh Bapak Ibu, ikut Tuhan tuh. Yang ketiga, ketaatan. Paham tidak paham firman Tuhan, ngerti nggak ngerti firman Tuhan, pokoknya taat. Percaya Tuhan tidak mungkin menuntun kita ke jurang. Dia akan membawa kita ke rumput hijau bermata air yang jernih tenang. Terakhir, keempat, adalah pisahkan dirimu. Jangan bergaul lagi dengan orang dunia. Yang membuat Bapak Ibu kadang kelemah imannya. Lama kami tidak pernah ketemu di gereja. Karena Bapak Ibu lebur dalam dunia. Hanyut pada persekutuan dunia. Mulai sekarang Bapak Ibu tekadkan untuk pisahkan dirimu. Amin Bapak Ibu. Ya. Sekaligus saya juga mengumumkan Bapak Ibu supaya mulai sekarang kita juga udah aktifkan lagi doa malam kita, doa open heaven kita. Waktunya setiap Jumat jam yang sama seperti dulu 18.30, tapi hanya 1 jam saja, itu sampai jam 19.30. Kita sementara menggunakan aplikasi Jitsi Meet. Dan ada juga kita masuk pada entering room-nya, itu suara akurat ya. Jadi masuk pada suara akurat, nanti kita semua akan bergabung sama-sama berdoa, dan itu juga membangkitkan iman kita. Yang berikutnya, doakan terus pembangunan gereja kita ini Bapak Ibu. Saya berharap sekali kalau nanti selesai pandemi COVID, kita bisa gunakan ini dengan baik, dan kita bisa beribadah kembali. Ya. Kita masuk pada doa syafaat ya. Dan kita juga doa penutup sekaligus. Bapak Surgawi, terima kasih firman-Mu telah disampaikan dengan jelas. Biarlah Tuhan mengurapi firman disampaikan tadi. Dengan urapan-Mu, maka kami semua juga bertumbuh imannya. Oh, senang sekali pasti Engkau Tuhan ketika iman anak-anak-Mu semua bertumbuh. Kami banyak menghadapi persoalan-persoalan hari-hari ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, yang berkurang mata pencariannya, penghasilan berkurang. Kau tahu semuanya. Tidak ada yang terluput dari pandangan ilahi. Tuhan tahu semuanya dan kami meminta Tuhan, tolonglah kami. Lepaskanlah kami. Dan bantulah kami supaya iman kami bertumbuh. Supaya lewat iman kami itu kami dapat lepas, bebas dari segala persoalan-persoalan yang menghadang kami. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, berbaring, menderita lemah. Bangkitkanlah mereka dengan iman baru. Biar mereka mendapatkan jawaban di dalam Tuhan. Dan berkatilah fasilitas online kami pakai ini Tuhan. Agar itu jadi berkat buat jemaat Tuhan. Apapun aplikasinya, kami percaya Tuhan tolong kami semuanya. Dan biarlah yang berikutnya kami berdoa untuk jemaat Tuhan agar mereka setia mendengarkan lewat ibadah online ini dengan apa adanya, dengan semampu mereka, dengan saling tolong-menolong. Bagi yang punya HP, mereka akan tolong teman-teman yang tidak punya HP, yang kurang beruntung, supaya kami semua sama-sama bertumbuh. Berkati gembala, keluarga gembala, staf gembala semuanya, teman-teman di IT yang membantu kami dan multimedia untuk mengolah, menyuguhkan ibadah online ini. Tuhan juga berkati, dan berkati juga sekali lagi Tuhan supaya pandemi COVID ini segera menyingkir, jauh pergi. Angkatlah Tuhan dari kota Solo, dari Indonesia, bahkan dari dunia ini, dan tidak pernah kembali lagi. Kami berkati jemaat-Mu Tuhan supaya mereka hidupnya dalam kemakmuran ilahi, diberkati secara fisik, sehat selalu semuanya, tentram dan nyaman dalam Tuhan, diberkati pekerjaan, berkati anak-anak, diberkati juga semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mereka belajar dari rumah. Mungkin sudah saat-saatnya mereka juga menghadapi final test. Tuhan berkati mereka semuanya, agar Tuhan karunia kepada mereka kecerdasan yang baru, yang luar biasa, yang akan membuat mereka tetap unggul dan berbeda dari yang lainnya. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita sama-sama angkat tangannya untuk kita kembali kepada kegiatan kita masing-masing.
terimalah berkat daripada Allah. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Tuhan membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin.